Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah virus corona atau COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu-ibu hamil, maupun ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang yang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk. 3. Sesak nafas. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain secara langsung. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan pada sebagian besar kasus. Coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari saat penderitaan COVID-19, seperti batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu-ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalkan pada penderita kanker. Infeksi corona atau COVID-19 bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus, yaitu 1. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. 3. Rutin cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif infeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu 1. Melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi berbeda dengan yang digunakan orang lain. 2. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 3. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. 4. Larangan dan mencegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. 5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari beberapa penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 8. Gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dengan sejarah virus corona. Selanjutnya kita akan membuat masker dengan bahan-bahan yang sangat mudah atau ditemukan di tempat-tempat kalian. Ya, oke. Ya, selanjutnya langsung saja kita membuat maskernya. Kita buat maskernya. Bahannya cuma 2, kain sama karet. Tekuk 2 seperti ini. Kemudian kita ambil karet, kita ikat di sini. Nah, jika sudah, sebelahnya juga. Nah, sudah. Kita masukkan. Nah, ini udah jadi. Sekarang motnya pasang. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.